Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu jenis penjuru bahasaan, yaitu court interpreting atau biasa kita sebut dengan sebutan penjuru bahasaan pengadilan. Oke, sebelum masuk ke pembahasan tentang court interpreting, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Nama saya Rintina Widiasari dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang court interpreting yang merupakan salah satu mata kuliah profesi, yaitu at-turjumah, yang diampu oleh dosen saya sendiri, yaitu Ustadz Abdul Muntakim Al-Ansori. Tanpa berlama-lama, langsung saja menuju ke pokok pembahasan, yaitu apa aja sih yang mau dibahas kali ini tuh tentang court interpreting. Yang pertama yaitu ta'rif atau definisi dari court interpreting. Lalu yang kedua indal hajah, yaitu kapan sih diperlukan seorang interpreter itu di pengadilan. Yang ketiga yaitu thoriqatuhu atau metodenya itu apa aja yang digunakan oleh seorang interpreter. Yang keempat i'daduhu, tentunya seorang interpreter itu memiliki persiapan. Nah, persiapannya ini apa aja sih? Nanti kita bahas di bahasan kita kali ini. Yang selanjutnya yaitu al-amsilah, contoh-contoh penerapan interpreter itu di Indonesia, salah satunya itu apa aja sih? Nah, nanti akan kita bahas bareng-bareng ya. Oke, langsung saja ke pokok pembahasan kita kali ini, yaitu tentang court interpreting. Court interpreting itu apa sih? Kalau dalam bahasa Indonesia, court interpreting itu adalah penjuru bahasaan di pengadilan, atau biasa disebut juga dengan juru bahasa pengadilan. Nah, itu apa sih sebenarnya? Court interpreting itu adalah sebuah layanan penerjemahan lisan yang mana seorang interpreter itu bekerja di pengadilan dengan syarat interpreter tersebut harus memiliki sertifikat, terlatih, dan tersumpah dalam menerjemahkan bahasa sumber ke bahasa sasarannya. Jadi, seorang interpreter yang bekerja di ruang lingkup pengadilan ini tidak asal-asalan menerjemahkan. Mereka ini adalah seorang yang bersertifikat, terlatih, dan tersumpah. Secara hukum saja terdapat pasal mengenai seorang penjuru bahasa pengadilan, yaitu pada pasal 177 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyebutkan bahwa jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan. Oke, selanjutnya, kapan sih seorang interpreter itu diperlukan? Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya, kapan sih mereka diperlukan? Emang setiap setiap sidang itu harus ada interpreternya? Tentu saja tidak. Mereka diperlukan ketika terdakwa atau saksi atau kliennya ini tuh dalam persidangan merupakan seseorang yang berkebangsaan asing, atau mereka ini tidak menguasai bahasa sumbernya, maka diperlukan penjuru bahasaan pengadilan untuk membantu kliennya tersebut selama persidangan berlangsung. Yang selanjutnya, metode yang digunakan seorang interpreter di pengadilan itu apa aja sih? Nah, di sini kita akan bahas bareng-bareng tentang metode apa saja yang digunakan penjuru bahasaan di pengadilan. Tentu saja, metode yang digunakan seorang interpreter itu ada dua, yaitu secara konsekutif maupun secara simultan. Nah, di court interpreting ini, kedua metode ini biasanya digunakan. Menurut Windiari, interpreter menerjemahkan bahasa di pengadilan
dengan menggunakan dua metode, yaitu secara konsekutif, menerjemahkan setelah pembicara selesai menyampaikan, atau secara simultan, yaitu menerjemah secara langsung pada saat yang bersamaan. Nah, apabila interpreter ini menggunakan metode konsekutif, maka interpreter ini harus berbicara secara lantang dengan suara yang keras agar semua pihak di persidangan itu dapat mendengar. Nah, sebaliknya dengan metode yang secara simultan, di sini terdakwa atau saksi mendengarkan keterangan yang disampaikan pihak-pihak di persidangan. Kemudian interpreternya menerjemahkan secara langsung di samping kliennya tersebut tanpa bersuara keras atau cukup membisikkan di sampingnya kliennya tersebut. Nah, tadi kan kita udah bahas nih tentang definisi, metode, kapan mereka itu melakukan pekerjaannya. Nah, yang selanjutnya yaitu apa aja sih yang perlu dipersiapkan seorang interpreter sebelum melaksanakan tugasnya tersebut? Ada 3 poin penting di sini. Yang pertama yaitu memastikan. Yang kedua membawa, yang ketiga itu mengambil. Mungkin lebih enaknya dihafal yaitu 3M. Memastikan, membawa, mengambil. Diingat-ingat ya kawan-kawan, memastikan, membawa, mengambil, 3M. Oke, yang pertama, memastikan. Seorang interpreter itu wajib untuk memastikan terlebih dahulu kepada kliennya, yaitu tentang agenda persidangan yang akan dilakukan oleh si interpreter ini. Jadi, interpreter harus bertanya terlebih dahulu kepada kliennya ini, siapa yang akan didampingi, apakah saksi atau terdakwa. Apabila saksi, maka ia harus mempertimbangkan, harus menanyakan tentang kasusnya juga, kasusnya itu seperti apa, supaya nanti interpreternya ini dapat mencari istilah-istilah yang berkaitan dengan kasus yang ia tangani. Begitu juga dengan terdakwa, harus memastikan dulu apakah terdakwa ini seorang dakwaannya itu terhadap apa, mungkin pembunuhan, pencurian atau apa. Nah, sebelum melaksanakan tugasnya tersebut, seorang interpreter wajib dan harus memastikan dulu kepada klien yang akan ditanganinya. Oke, yang selanjutnya yang kedua yaitu membawa. Jadi, seorang interpreter itu wajib membawa yaitu apa saja? Jadi ingat-ingat ya kawan-kawan. Yang pertama yaitu membawa KTP, yang kedua kartu HPI, yang ketiga yaitu sertifikat TSN HPI atau biasa disebut dengan sertifikat tes sertifikasi nasional Himpunan Penerjemah Indonesia, CV, dan juga surat tugas resmi sebagai penerjemah di pengadilan. Jadi sebelum memasuki ruang pengadilan, terlebih dahulu seorang interpreter ini harus menunjukkan KTP, kartu HPI, sertifikat TSN HPI, dan surat resmi dan surat tugas resmi yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang penerjemah di pengadilan. Oke, yang terakhir yaitu yang ketiga, mengambil. Sebelum melaksanakan tugasnya, seorang interpreter harus mengambil sumpah interpreter yang akan dibimbing oleh hakim sebelum sidang dimulai. Jadi, sebelum sidang dimulai ini, seorang interpreter itu harus disumpah terlebih dahulu. Kurang lebih isi sumpah dari seorang interpreter itu yaitu sebagai berikut. Saya, nama seorang interpreter, berjanji akan menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia hal-hal yang berkaitan dengan kasus ini dengan sebaik mungkin dan sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Nah, ini menambahkan dari yang
persiapan seorang interpreter, yaitu larangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang interpreter, yaitu ada dua, yaitu menambah dan memberikan. Apa sih menambah apa saja? Jadi seorang interpreter itu dilarang menambah ataupun mengurangi ucapan yang disampaikan oleh klien atau pihak pengadilan. Seorang interpreter itu dilarang untuk menambah atau mengurangi ucapan yang disampaikan oleh klien ataupun pengadilan. Mereka dilarang menambah ataupun mengurangi supaya terdengar meyakinkan. Hal tersebut merupakan larangan keras bagi seorang interpreter. Yang kedua yaitu memberikan. Memberikan apa? Memberikan informasi terkait hasil terjemahan kepada pihak luar selain kliennya sendiri. Jadi seorang interpreter itu tidak boleh sembarangan membagi informasi, karena informasi ini bersifat pribadi dan privasi, yang mana apabila seorang interpreter melanggar dan memberikan informasi terkait hasil terjemahan tersebut selain kepada kliennya, maka secara tidak langsung seorang interpreter ini telah melanggar kode etik penerjemahan. Oke, yang terakhir yaitu contoh penerapan dari court interpreting. Di sini saya mengambil contoh penerapan yang ada di Indonesia sendiri. Yang pertama yaitu contoh yang berasal dari pihak saksi, yaitu tepat berada di sebelah kiri terdapat gambar, yaitu saksi dalam sidang perkara dugaan suap jual beli gas alam di Bangkalan Madura dan pidana pencucian uang tidak bisa berbahasa Indonesia, sehingga pengadilan memerlukan bantuan interpreter untuk mengalih bahasakan bahasa Indonesia ke bahasa Madura maupun sebaliknya. Nah, di sebelah kanan yaitu contoh penerapan pada pihak terdakwa. Terdakwa dalam kasus pembunuhan di Kuta Bali pada tahun 2016 lalu merupakan seorang asing berkebahasaan Inggris. Pelaku menjalani sidang dengan dibantu salah satu juru bahasa profesional Indonesia, Desi Mandarini, dalam melaksanakan persidangannya di Kuta Bali. Oke, and the last, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Apabila kurang dipahami atau kurang jelas, nanti bisa ditanyakan kembali kepada saya pribadi. Oke, thank you very much. Syukron kasiran. Kamsahamnida. Arigatou gozaimasu. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.